Laga panas Proliga Putri 2026 Sari Bojonegoro menghadirkan kejutan besar. Tim unggulan Jakarta Pertamina Enduro yang sebelumnya kokoh di puncak klasemen justru tumbang di tangan Jakarta Livin Mandiri dengan skor 1-3. Kombinasi permainan disiplin dan agresif dari Yola Yuliana DKK sukses meredam daya ledak Megawati Hangestri DKK. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya terpeleset sesaat atau pertanda tekanan mulai menghantui sang pemuncak klasemen? Berikut laporan lengkapnya dalam 5 segmen mendalam. Atmosfer di Gor Utama Bojonegoro Jumat 13/2 awalnya terasa seperti panggung konfirmasi dominasi Pertamina. Dengan koleksi 21 poin, satu kemenangan saja sudah cukup mengunci langkah lebih cepat ke Final Four Proliga Putri 2026. Secara matematis dan mental, mereka berada di atas angin. Namun, olahraga tak pernah hanya soal angka di klasemen. Sejak peluit pertama dibunyikan, Livin Mandiri tampil tanpa beban. Mereka datang bukan sebagai unggulan, melainkan sebagai penantang yang sedang mengejar peluang terakhir. Situasi ini justru membuat permainan mereka lebih cair, lebih berani, dan lebih minim kesalahan. Sebaliknya, Pertamina terlihat tegang. Tekanan untuk segera menguji tiket justru menjadi beban psikologis. Alih-alih tampil lepas, mereka tampak berhati-hati dan kehilangan ritme. Momentum yang seharusnya menjadi milik mereka perlahan berbalik arah. Set pertama menjadi tamparan keras. Pertamina tertinggal jauh dan menyerah dengan skor mencolok 12-25. Ini bukan sekedar kalah tipis, ini dominasi total. Livin Mandiri bermain sangat disiplin. Receive rapi, blok efektif, transisi bertahan ke menyerang berjalan cepat. Minim error sendiri. Masuk set kedua, publik berharap kebangkitan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Livin kembali unggul 25-20. Dalam 2 set awal, Pertamina terlihat belum menemukan pola terbaik. Beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi poin. Komunikasi antar pemain sempat terlihat kurang solid dan pressure di poin-poin krusial tak mampu mereka kelola dengan baik. Baru di set ketiga, tim asuhan pelatih Turki Bulan Karslioglu menunjukkan respons, serangan lebih hidup, tempo lebih cepat, dan pertahanan lebih agresif. Hasilnya, kemenangan meyakinkan 25-15. Sayangnya, momentum itu tak bertahan lama. Set keempat berjalan ketat, tetapi Livin kembali unggul 25-20 dan memastikan kemenangan 3-1. Sebuah hasil yang mengubah peta persaingan. Sorotan utama tentu mengarah pada Megawati Hangestri Pertiwi. Sebagai opposite andalan dan ikon tim, ekspektasi publik terhadap Megawati selalu tinggi. Ia tetap menunjukkan semangat juang dan beberapa kali mencetak poin penting, terutama saat kebangkitan di set ketiga. Namun, performanya belum mencapai level dominan seperti biasanya. Blok-blok Livin Mandiri mampu membaca arah serangannya. Beberapa spike krusial berhasil dibendung atau keluar lapangan. Tekanan laga yang menentukan tampaknya ikut mempengaruhi ritme permainan. Penting dicatat, ini bukan tentang satu pemain gagal total. Ini tentang bagaimana sistem pertahanan Livin berhasil memecah pola serangan utama Pertamina. Di sisi lain, Wilma Sales justru menjadi top skor Pertamina dengan 22 poin. Sementara dari kubu Livin, Anna Bielika mengoleksi 21 poin dan tampil konsisten sepanjang pertandingan. Kekalahan ini mempertegas satu hal. Dalam laga besar, kemenangan tidak bisa hanya bertumpu pada satu bintang. Kombinasi pengalaman dan ketenangan menjadi kunci Livin Mandiri. Sosok Yola Yuliana tampil sebagai figur pemimpin yang menjaga stabilitas permainan. Ia bukan hanya soal mencetak poin, tetapi soal mengatur tempo, menjaga komunikasi, dan memicu kepercayaan diri rekan setim. Livin bermain dengan strategi jelas. Tekan sejak awal, paksa Pertamina bermain di bawah tekanan. Minimalkan error, maksimalkan transisi cepat. Mereka tahu ini peluang terakhir untuk menjaga asa Final Four.
Mentalitas nothing to lose berubah menjadi senjata mematikan. Kemenangan ini membuat Livin hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket 4 besar. Dari tim yang sempat diragukan, kini mereka menjadi ancaman nyata. Meski kalah, Pertamina masih memimpin klasemen dengan 21 poin. Namun, jarak dengan pesaing seperti Gresik Petrokimia kini terasa makin tipis. 2 laga sisa menjadi penentuan segalanya. Kekalahan ini bisa menjadi alarm bahaya atau titik balik kebangkitan. Secara komposisi, Pertamina memiliki skuad solid. Kapten Tisha Amalia Putri, jajaran middle blocker berpengalaman, libero yang tangguh, hingga deretan pemain asing berkualitas. Namun, konsistensi adalah kunci. Bagi Megawati, laga ini menjadi pengingat bahwa setiap pertandingan Proliga memiliki tekanan unik. Lawan kini datang dengan persiapan ekstra untuk meredam Megatron. Pertanyaan besarnya, apakah ini hanya terpeleset sesaat atau awal dari ujian mental menuju fase krusial musim? Semua mata kini tertuju pada respons Jakarta Pertamina Enduro di laga berikutnya. Karena dalam kompetisi seketat ini, satu kekalahan bisa menjadi pelajaran atau awal dari badai yang lebih besar. Jika kamu menyukai berita ini, jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. See you!